Lupakan sejenak tentang buah apel, ular, atau perdebatan tentang usia bumi. Jika Anda membaca kitab Kejadian hanya sebagai dongeng pengantar tidur, Anda sedang melewatkan salah satu manuver politik paling jenius dalam sejarah kuno. Ini bukan sekedar cerita tentang penciptaan. Ini adalah dokumen perlawanan. Sebuah manifesto yang ditulis oleh kaum budak untuk melawan propaganda kekaisaran adidaya. Bagaimana caranya sebuah naskah kuno bisa memulihkan harga diri satu bangsa yang sudah hancur lebur? Saya Histobel, dan ini adalah The Bible Files. Bayangkan Anda hidup di tahun 500-an sebelum Masehi. Bukan di Taman Eden yang indah, tapi di tengah debu panas kota Babel. Yerusalem sudah rata dengan tanah. Bait suci hancur. Dan Anda adalah seorang budak buangan. Setiap hari, mata Anda dipaksa melihat kemegahan zigurat pencakar langit, dan telinga Anda dipenuhi propaganda bahwa Marduk, dewa Babel, telah mengalahkan Yahweh. Narasi dunia saat itu dikuasai oleh mitos Babel yang bernama Enuma Elish. Mitos ini mengajarkan bahwa alam semesta lahir dari kekerasan, dari mayat naga Tiamat yang dirobek-robek. Dan manusia? Manusia diciptakan dari darah iblis hanya untuk menjadi kuli bangunan para dewa. Di tengah depresi massal itulah, para imam Yahudi menyusun serangan balik. Mereka tidak menghunus pedang. Mereka menggunakan narasi. Mereka menulis kitab Kejadian. Perhatikan kalimat pembukanya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini tidak ada perang antar dewa. Tidak ada naga yang mati. Tuhan mereka, Elohim, digambarkan berkuasa mutlak. Dia cukup berfirman, dan kekacauan pun tunduk menjadi keteraturan. Ini adalah ejekan teologis yang sunyi namun telak kepada dewa-dewa Babel yang bising. Namun, bom atom yang sebenarnya ada pada definisi manusia. Jika Babel menyebut manusia sebagai budak rendahan, kitab Kejadian meledakkan konsep itu dengan satu istilah, Imago Dei, gambar Allah. Pada zaman itu, gelar gambar Allah hanya milik raja atau Firaun. Rakyat jelata hanyalah debu. Tapi Alkitab memberikan mahkota itu kepada setiap manusia. Bagi para budak yang sedang mencangkul tanah asing, pesan ini memulihkan jiwa mereka. Mereka bukan sampah. Mereka adalah representasi Raja semesta alam. Setelah meletakkan fondasi itu, lensa kamera narasi menyempit drastis. Dari skala penciptaan dunia, fokus berpindah kepada satu keluarga kecil yang disfungsional. Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa cerita keluarga ini begitu panjang? Ingat, pembacanya adalah orang yang kehilangan tanah air. Kisah para leluhur ini berfungsi sebagai dokumen legal, sebuah sertifikat tanah yang mengingatkan mereka bahwa Tuhan terikat kontrak janji dengan Abraham. Tanah Kanaan adalah hak milik mereka yang sah, pemberian dari Tuhan yang setia. Uniknya, Tuhan dalam kitab ini selalu membalikan aturan main manusia. Dia menolak yang sulung dan kuat, lalu memilih yang bungsu dan lemah. Dia memilih Ishak, bukan Ismail. Yakub, bukan Esau. Yusuf, bukan Ruben. Ini adalah pesan politis bahwa Tuhan tidak bekerja berdasarkan kekuatan manusia, melainkan berdasarkan anugerah. Kitab ini ditutup dengan kisah Yusuf, sebuah masterpiece tentang seorang pemuda yang dibuang, dipenjara, namun akhirnya menyelamatkan dunia dari kelaparan. Kalimat penutup Yusuf menjadi kunci dari seluruh kitab ini. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kejadian berakhir dengan sebuah peti mati di Mesir. Sebuah cliffhanger yang menegangkan. Israel kini aman. Namun sejarah mencatat bahwa waktu akan mengubah tamu kehormatan menjadi budak, menyiapkan panggung bagi konflik besar berikutnya.